Siang ini pemirsa, saya berkunjung ke restoran yang sepi banget di Ghana. Bangunannya bagus, bersih, rapi, tapi loh kok saya mengunjung Pak? Kebetulan saya lihat dari luar ini sepi banget, padahal bangunannya bagus loh. Iya, soalnya waduh, udah sampai aja makanannya ya. Pelayanannya emang nomor 1 nih, walaupun restorannya sepi. Padahal saya juga belum mesen loh Pak. Habis aja. Ini apa ya Pak? Ini fufu, makanan pokok kita di Ghana yang terbuat dari singkong, pisang raja, terus sama ubi jalar bisa juga tuh. Biasanya dimakan sama sup atau kuah kental kayak egusi atau sup ogbono. Makannya dengan tangan. Iya, sering nih saya lihat di FYP. Ternyata asli Ghana ya. Banyak yang bilang sih dari Ghana, tepatnya dari suku Akan. Habis itu nyebar tuh fufu ke seluruh Afrika Barat dan terus banyak versi-versi fufu yang lain akhirnya. Udah makannya, kenyang. Udah Pak. Kenyang banget ini. Tapi kok aneh ya, makanan seenak ini tapi kok sepi. Bukan sepi, saya lagi di rumah sendiri nih. Anak sama istri saya lagi di luar. Oh, lagi sendiri. Maksudnya ini rumah saya. Loh, saya pikir ngapain kamu nyelonong masuk rumah orang. Iya Pak. Saya pikir restorannya di sebelah. Oh, bukan di sini. Maaf Pak, saya pikir. Hari yang indah. Aduh, mau banget sih. Aduh, mana lagi nih angkot? Aduh, telat nih. Aku cinta pekerjaanku. Angkot bang, angkot bang. Aduh, telat gua. Aduh, kesel banget. Ngajar cuma 3 jam, nggak ada lembur. Seneng banget jadi guru. Sejahtera hidupku. Kerja 18 jam sehari. Bila perlu 24 jam sehari. Ngajar dari pagi sampai sore. Terus pulang ke rumah ngoreksi tugas siswa. Habis itu bikin modul pembelajaran, bikin soal. Habis itu belum lagi sama administrasinya. Aduh, pusing gila. Kerjaan sebanyak itu pasti gede juga kan gajinya. Berapa? 100, 200, 300 tuh kan gede. 300 juta. 300.000 dengan tuntutan sebanyak itu. 300.000. Iya, gaji guru honorer di Indonesia ya emang segitu. Malah ada yang lebih kecil tahu. Gaji guru di Finlandia emangnya berapa sebulan? Rata-rata 66 juta sebulan sih. 3 jam gaji 66 juta. Loh, kok pingsan? Kan emang gitu gaji guru di mana-mana. Aduh, kok ngaku sih? Sebut ini 3 hal yang nggak akan pernah kamu lakuin seumur hidup. Durhaka sama orang tua, selingkuh, sama jadi anggota DPR. Wih, mantap. Orang baik nih pasti nggak mau jadi anggota DPR karena takut ikut-ikutan korupsi kan ya? Oh bukan, nggak ada duitnya. Hah? Nggak ada duit gimana maksudnya? Nggak ada gajinya. Nggak ada gajinya. Bukannya di mana-mana anggota DPR itu kaya raya. Mana ada begitu kalau di negara Kuba. Di Kuba, politik itu pengabdian, bukan profesi, melainkan tugas sosial yang harus dilakukan demi kepentingan rakyat, bukan untuk mencari nafkah pribadi. Salut banget. Tapi gimana bisa hidup kalau nggak ada gaji? Berfotosintesis. Ini manusia, bukan tumbuh-tumbuhan. Anggota DPR-nya kan punya pekerjaan utama, kayak guru, dokter, buruh. Ya mereka makan dari sana. Jabatan politik itu identitas, bukan pekerjaan yang harus dibayar. Ih, nggak enak banget dong. Kalau mau nyari amal, mengabdi ke masyarakat, ya jadi anggota DPR. Tapi kalau mau kaya, mau nyari duit, jangan jadi anggota DPR. Mending jadi pengusaha aja. Makanya gue nggak mau jadi anggota DPR, soalnya gue mau jadi kaya. Nih, jijik jadi anggota DPR. Kalau di Indonesia mau kaya, mau dapat pensiunan, ya jadi pejabat. Jadi anggota DPR no, gajinya ratusan juta. Gas ke Indonesia yuk. Ih, giliran duit aja cepet. Dasar manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih orangnya? Kok nggak ada orangnya sih? Sepi banget. Bau kemenyan. Ente mau kemana? Ente aduh. Kaget Pak Haji. Kagak joget nih gua. Mana aja dari tadi gua panggil. Ada di dapur. Masak kan kita mau makan-makan. Oh, rumah lu bau menyan. Kenapa sih? Ini kan Oman. Oh man. Yo, what's up man? Serius ah? Ini bau menyan horor tau. Ente kebanyakan nonton film horor di Indonesia. Kemenyan itu kalau di Oman sering dipakai sebagai pewangi ruangan, parfum, terus jenis pewangian yang lainnya. Kemenyan itu kan dari getah pohon. Kenapa malah jadi horor? Soalnya kalau di Indonesia kemenyan itu dipakai buat manggil makhluk-makhluk halus gitu. Ih, serem. Tuh, mana orangnya? Jangan-jangan. Ayo makan. Ente kaget? Joget. Masakan udah mateng, aneh lapar. Ayo makan.
Permisi menir, duit saya tinggal 100.000 lagi nih, tapi saya lapar banget. Kira-kira di Belanda di sini bisa dapat apa ya? Bisa dilihat menunya dulu ya. Ini semur mau semur daging nih. Maaf nih menir, bukan apa-apa ya. Bisa nggak makanan Belanda aja gitu? Masa saya jauh-jauh ke Belanda masih makan makanan Indonesia? Kamu tuh ya, udah lapar masih aja cerewet. Semur yang kalian biasa makan di Indonesia itu berasal dari kata Belanda yaitu semur, yang artinya merebus secara perlahan dengan tomat dan bawang. Jadi orang Belanda yang ngajarin kalian itu masak semur. Jadi ya kalau gitu makanan yang lain aja ada nggak? Saya aja gimana? Isinya daging cincang sama sayuran atau kroketan. Itu mah pastel, kroket kan dari Indonesia. Aduh, aslinya itu dari Belanda. Sama kayak bistik Jawa. Itu asalnya dari beef stick Belanda. Tapi kalian masaknya dengan bumbu yang berbeda, pakai kecap manis juga. Kue nastar, asal katanya ananas yang berarti nanas dan tar itu berarti kue atau pie. Terus disingkat ananas dan tar jadi nastar gitu. Orang Belanda semua yang ngajarin kalian masak begituan. Oh, terus masakan asli Indonesia apa dong? Jadi pesen apa nih? Beef steak aja deh menir, 100.000. Harganya 420.000. Ada tambah lagi? Ya kurang dong kalau segitu. Gini aja, saya makan nih menir ya, bayarnya pakai cuci piring, bisa kan? Udah saya kira nggak bisa. Pakai cara begituan kasih Indonesia banget. Jangan gitu dong menir. Jangan-jangan orang Belanda juga ngajarin kita pakai cara begituan. Permisi kakak, boleh spill skincare-nya kakak? Kakaknya jelek banget. Biasanya ya kak ya, orang tuh nanyanya kayak gini, kakaknya cantik banget, spill skincare-nya dong gitu. Emang jelek banget gua apa ya? Oh enggak, terlalu terpukau tadi. Glowing banget ini, cahaya-cahaya ilahi merona di kulit kakak gitu. Pakai apa nih kak? Putih banget nih, persis kayak apa tuh? Kayak tembok sekolahan. Ini aku lagi pakai bedak tradisional Jepang gitu loh. Zaman dulu, beberapa geisha di Jepang memutihkan wajahnya dengan bubuk atau krim putih ini. Aktor kabuki dan geisha pakai ini biar lebih menarik. Menarik apanya ya? Serem. Apa tadi? Enggak, cantik banget. Ya dong. Untung budek. Emang dari apa tuh kak bedaknya sampai putih banget kayak gitu? Dari cat tembok? Bukan, namanya tuh Oguisu no Fun. Artinya apa sayang? Kotoran burung bulbul. Kotoran burung? Iya. Emang nggak bau? Ya cium aja sendiri. Mana? Dapat ketipu. Nempel. Aduh. Yarabu, anda bangun siomay. Yara. Wah, lu orang makan apa sampai jadi orang sinting macam ini loh? Ya tua bangga. Apa sih? Lu orang makan apa? Sudah jelek tuli. Oh, ini siomay cek, jajanan khas Indonesia. Coba. Itu makanan oleh Cina loh. Suka ngaku, niru-niru, barang elektronik ditiruin. Ini siomay mau ditiruin juga. Lu orang lama-lama hantam betul loh. Itu somai memang betul dari Cina loh. Itu dimsum khas Kanton. Bakso juga dari Cina. Artinya daging giling. Bakmi juga. Artinya mie daging. Bak itu daging. Terus apa lagi? Martabak. Martabak waktu pertama masuk ke Indonesia. Itu namanya hak lopan. Kue orang Hokkien artinya. Masih banyak lagi masakan China itu ditiru sama Indonesia loh. Jadi siapa yang suka niru? Indonesia. Nah, yang bodoh siapa? Gua. Pintar. Bagus. Jadi gua pintar apa bodoh nih cek? Yang konsisten dong ngomongnya. Ini polos sudah tidak sehat loh. $1 bisa dapat apa aja di India? $1 sama dengan 88 rupiah. Kamu di sini bisa naik bajai, dapat chai, terus dapat roti panggang. Nah, roti panggang aja uncle, lapar. Oke. Kok gitu? Bumbu. Enggak jadi. $1 sama dengan 0,85 euro di Prancis. Kamu bisa dapat roti atau croissant. Yes, croissant. Mau. Ini dia tuan. Oh, kecil banget. Bagikan Malaysia je lah bang. $1 bisa dapat 4 ringgit. Kamu bisa dapat dari itu dia. Mau.
Ini tehnya, ini tariknya. Kosong. Mending ke Indonesia aja, Mas. $1 kan Rp16.000. Udah dapet pecel lele 1 porsi. Nah, gini dong, murah. Wah, jelas. Pecel lele 15.000. Nasinya boleh nambah gratis. Ya udah, nasinya aja kalau gitu. Biaya hidup paling murah di dunia, ya di Pakistan. Dengan $1 Amerika, kamu bisa dapat 281 Pakistani rupiah. Dengan 280 Pakistani rupiah, kamu bisa dapat nasi biryani sama chai. Terus, kalau terus kita kasih gratis. Kurang murah itu. Ayam geprek di Indonesia 10 ribuan juga banyak. Lebih murah di Bangladesh. Dengan $1, kamu bisa dapat 221 taka. Dengan itu, kamu bisa dapat nasi, plus sayur, plus telur, ikan goreng juga cuma 80 taka. Sisanya bisa kamu beli cemilan dari sini. Kurang murah. Udah dibilang, biaya hidup paling murah itu adanya di India. Dengan $1, kamu dapat 88 rupiah, sudah dapat nasi sayur spesial. Wih, mantap nih. Bukan cuma itu, kamu bisa nambah gratis sepuasnya. Karena moto kita, murah, meriah, mudah. Mudah sampai kenyang maksudnya. Mantap tuh. Kirain apa tadi? Ngapain sih, Uncle? Ngadu kuah. Loh, ini kan centong. Ngapain pakai tangan gitu lagi? Nggak perlu. Pakai tangan aja langsung. Bumbu. Mau nambah kuah nih? Dan, ayo. Sini. $1 bisa dapat apa aja di Vietnam. $1 itu sama dengan 24.000 dong. Jadi kalau di Vietnam banyak banget dapat makanan. Kamu bisa makan banh mi sepuasnya di sini. Apa itu? Ban pakai mie? Bukan, banh mi itu roti isi khas Vietnam. Makanya kamu ke Vietnam sama aku aja. Sini, mau sama aku yuk. Sini. Ayo. Asikan ke Myanmar sih bang kalau kata gua. $1 di sana bisa dapat 2.000 kyat, makan udah puas di sana, sama dapat lapet tom. Itu salad daun teh tuh, pakai kacang, pakai cabe, pakai wijen. Itu enak banget, cuma 1.000 kyat. Kalau gua ke sana aja kenyang. Daun teh mah diminum, bukan dilalap. Anakan kambing apa ya? Memang sepatutnya abang kat Malaysia je lah bang. Karena di Malaysia paling murah sejagat raya. $1 RM4. Ayam golek RM2. Nasi lemak RM2. Roti canai RM2. $2 semua. Siapa lu? Mail lu. Kenal Mail. Saya bapaknya. $1 dapat apa di Timor Leste? Memang kita dari 2002 jadiin dolar Amerika itu sebagai mata uang resmi di Timor Leste. Wah, kaya dong orang di sini ya. Iya dong, $1 receh di Timor Leste. Tapi kita bisa party. Seru kan? Party. Tapi nggak diangkut juga dong. Ngarep apa? $1 naik angkot aja di Timor Leste, musiknya kenceng. Dolar juga sering dipakai di Myanmar. $1 itu sama dengan 2.000 kyat. 2.000 kyat itu bisa beli tanaka. Itu bedak dari bubuk kayu tradisional supaya jadi sunscreen alami kita di sini di Myanmar. Nah, mak gue sering nih bedakin gua cemong begini waktu masih kecil. $1 emang 4.000 riel di sini. Tapi kita menggunakan dolar juga dalam kehidupan sehari-hari. Mau makan, belanja, transportasi juga bisa pakai dolar. Kamboja kaya juga ya ternyata ya. Aduh. Jelas dong. Hidup tuh gampang banget di Kamboja. Gak perlu kerja. Bisa hidup. Wah, impian pria-pria pengangguran Indonesia Raya banget nih. Mau dong ke Kamboja. Tapi dapat duitnya dari mana dong? Jual ginjal. Kayak gua banyak dapat duit. Ayo sini aja. Jangan. Bahasa yang paling gampang dipelajarin bahasa apa nih? Udah pasti bahasa Arab. Itu mah susah. Menurut bahasa Mandarin yang paling mudah loh. Dengan 2.000 sampai 3.000 karakter huruf, terus beda nada, beda arti gitu. Itu gampang gitu. Tapi menurut mudah. Ya itu karena tapi lu lahir di sana. Paling gampang buat dipelajarin itu ya bahasa. Bahasa. Iya itu gampang banget. Coba deh, lu tanya terus gua jawab pakai bahasa. Oke, kalau bahasanya ngerti, bahasa A-nya apa? Kalau bingung? Kalau nggak denger, Kalau talak yakin apa loh? Wah, kok bisa semua ya? Kira-kira yang susah apanya?
Ah, kalau bahasanya malam-malam lewat kuburan dikejar pocong terus pocongnya ngejar habis itu kita lari ketakutan apa?